Di kripto nggak semua token murah itu murah beneran. Kadang kita ngeliat token baru listing, market cap-nya kecil langsung berasa early. Tapi pas ngebeli tokennya harganya nggak kemana-mana, bahkan turun terus padahal hype-nya lumayan, komunitasnya rame, timnya aktif. Kadang tuh masalahnya itu bukan di projectnya, tapi di struktur tokennya. Ada satu hal yang sebenarnya penting tapi sering dilewatin, yaitu FDV atau Fully Diluted Valuation. Angka ini kedengaran teknis tapi sebenarnya bisa jadi clue kenapa harga token itu berat buat naik padahal market cap-nya masih kecil. Dan di sini kita bakal bahas tentang FDV itu. Biasanya di coin market cap kita bisa ngelihat dua angka penting soal supply. Yang pertama ada circulating supply dan total supply. Circulating supply ini jumlah token yang udah beredar di market, jadi udah bisa diperjualbelikan. Sedangkan total supply ini jumlah maksimum token yang bakal beredar setelah semua rilis, termasuk token yang di lock buat investor awal, developer, dan lain-lain. Tahu bedanya dua angka ini penting banget karena nggak semua token itu dilepas di awal. Bahkan beberapa project itu sengaja nahan tokennya buat dirilis lewat sistem vesting. Vesting itu semacam jadwal rilis bertahap. Jadi waktu token listing itu tuh sebenarnya yang baru kita lihat itu sebagian kecil dari total supply-nya. Tapi kadang harga yang ditaruh tuh seolah-olah semua total supply udah beredar. Dan di sini tuh penting buat tahu satu hal, yaitu FDV atau Fully Diluted Valuation. FDV atau Fully Diluted Valuation ini valuasi total proyek kalau semua tokennya udah beredar. Dan cara ngitungnya itu simple banget, yaitu harga dikali total supply. Sekarang pertanyaannya kenapa FDV penting dan sering ngejebak? Gini, harga token yang kalian lihat sekarang itu biasanya berdasarkan supply yang udah beredar. Sedangkan FDV ini ngasih gambaran total termasuk token yang belum beredar, belum rilis, dan juga masih di lock. Bayangin aja kalian beli token di harga $1. Tapi di market sekarang supply yang beredar baru 50 juta. Padahal total supply-nya itu 1 miliar. Berarti ada 950 juta token yang belum masuk ke market. Terus kapan masuknya? Ya bisa aja minggu depan, bulan depan, tahun depan, gak ada yang tahu. Tapi yang pasti itu bakal masuk ke market, which supply-nya bakal membludak. Terus pertanyaannya siapa yang bakal beli token ini? Mungkin kalau demand-nya kuat, harganya bisa bertahan. Tapi kalau misalnya gak ada yang mau beli, ya itu tuh cuma nambah tekanan jual. Balik lagi ke ilmu ekonomi dasar, kalau ada supply tapi gak ada demand, ya harganya bakal turun. Dan biasanya yang punya token-token yang masih di lock itu developer dan investor awal, dan mereka itu cenderung dapatnya di harga yang awal banget, yang masih murah banget. Jadi secara logika mereka bakal nyari momentum buat jual, dan ketika mereka jual ya kita cuma jadi exit liquidity aja. Banyak token baru punya strategi gini, rilis supply kecil dulu biar harganya gampang naik. Karena kalau supply kecil, market cap kecil, orang-orang ngelihat harganya ini masih murah. Contohnya kalau supply yang baru beredar itu 10 juta, harga tokennya $1, orang-orang ngelihat market capnya masih kecil, baru 10 juta, dan pasti langsung mikir, wah market capnya masih kecil nih, masih possible banget buat X5, X10, the next sol. Padahal mereka lupa, itu tuh yang mereka lihat baru sebagian kecil dari total supply. Bisa aja total supply-nya itu 1 miliar, dan di sini ilusi dimulai. Karena supply kecil, otomatis market cap kecil. Padahal valuasinya kalau misalnya semua token udah beredar, ya valuasinya udah besar. Dan ini yang kita sebut sebagai supply trap. Ketika token yang beredar itu baru 2-5% dari total supply. Jadi ya wajar banget kalau market cap-nya kecil. Tapi kalau semua tokennya udah beredar, ya valuasinya sebenarnya udah sebesar token dan project-project besar. Jadi sebenarnya itu tuh cuma ilusi. Dan ketika hype-nya udah kebentuk dan retail FOMO beli, supply-nya pelan-pelan dilepas. Token unlock, distribusi bertambah, dan harga tokennya jadi berat buat naik. Dan ini biasanya balik lagi ke pola klasik, yaitu harga naik kenceng pas supply kecil, sideways, terus pas token unlock harganya turun. Jadi penting banget buat gak cuma ngelihat harga dan juga market cap, tapi coba lihat FDV-nya. Karena kalau misalnya FDV udah tinggi banget di awal, itu tuh biasa potensi upside-nya udah tipis banget. Kecuali emang bener-bener ada demand yang kuat. Tapi FDV yang tinggi bukan berarti selalu projectnya overvalue. Karena valuasi yang tinggi itu wajar kalau misalnya projectnya udah jalan, punya user beneran, sistem vestingnya masuk akal, dan utility tokennya emang kepakai.
Jadi valuasi yang tinggi itu logis kalau emang ada aktivitas nyata di belakangnya. Contohnya kayak Ethereum di awal, FDV-nya tinggi tapi ekosistemnya terus berkembang, tim developernya aktif dan ada progres yang bisa terlihat. Beda banget sama token-token baru sekarang yang timnya anonim, projectnya nggak jelas, dan mereka bahkan ngelepas token ke market itu lewat sistem vesting yang agresif. Jadi ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya harga tokennya turun bahkan sebelum sempat naik. Jadi intinya itu FDV yang tinggi itu tidak masalah kalau valuasinya masuk akal sama project dia sekarang. Kalau projectnya nggak ada tapi valuasinya senilai layer 1 yang udah gede, ya itu tuh bukan beli di undervalue lagi, tapi itu overhype aja. Biar nggak kejebak, sebenarnya ada beberapa hal simple yang bisa kalian lakuin. Contohnya itu kayak yang pertama, bandingin market cap sama FDV. Kalau gapnya terlalu besar, potensi dilusinya besar karena sebagian besar token belum di-unlock. Yang kedua, coba cek sistem vestingnya. Kira-kira dalam waktu dekat itu bakal ada token unlock gak ya? Kalau emang ada, kalian harus antisipasi bahwa akan ada tekanan jual. Dan ini tuh bisa kalian cek di website kayak Token Unlocks. Yang ketiga, coba cek siapa yang pegang sebagian besar tokennya. Kalau yang pegang tim atau VC dalam jumlah besar dan mereka dapat harga murah, mereka pasti bakal nyari momentum buat ngejual. Dan yang keempat, kalian bisa cek demand dan fungsi tokennya. Kira-kira ini tuh tokennya beneran ada demandnya dan utility-nya nggak ya, atau emang cuma buat spekulasi. Jadi penting buat nggak ngeliat grafik dan harga doang. Padahal ya FDV itu sebenarnya gampang banget buat ngeceknya. Kalian tinggal buka koin market cap atau token terminal dan bandingin harga sama total supply-nya. Tapi kadang tuh karena ilusi masih murah, kita tuh gampang banget terkecoh. FDV tuh nggak bisa bikin harga turun, tapi bisa jadi alasan kenapa harga gak naik. Jadi penting buat gak ngelihat angka murah doang, tapi juga lihat resikonya. Di next video kita bakal bahas hal yang gak kalah penting, yaitu gimana tokenomics bisa dimainin buat dorong harga naik. Jadi see you in the next video.